Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Evi Setiawan, NIM 1931040042 dari jurusan Penjaskesrek Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi psikologi olahraga dengan 3 poin. Yang pertama itu sejarah, pengertian, dan hakikat psikologi. Langsung saja, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu sejarah psikologi. Sejarah psikologi olahraga. Pada tahun 1897, Norman Triplett, seorang pakar psikologi dari Indiana University, melakukan pengamatan. Mengapa seorang pembalap sepeda cenderung memacu sepedanya lebih cepat bila ia berpacu atau bersama orang lain daripada ia bersepeda seorang diri? Kajian pun kemudian dilakukan dan sampai pada kesimpulan bahwa kehadiran orang lain diduga menjadi penyebab meningkatnya kecepatan tersebut. Dari sini muncullah apa yang kemudian disebut fasilitasi sosial atau social facilitation theory. Teori ini mengatakan bahwa kehadiran orang lain akan mempengaruhi tingkah laku individu. Sangat boleh jadi ini merupakan kajian pertama psikologi dalam konteks olahraga. Tahun 1987, APA, American Psychological Association, memasukkan psikologi olahraga ke dalam divisinya yang ke-47. Psikologi olahraga dari Universitas Wisconsin, Bill Morgan, menjadi presiden yang pertama. Masuknya psikologi olahraga dalam divisi API tentu membanggakan. Sejak itu, perkembangan olahraga relatif cepat, baik pada tataran teoretis maupun tataran praktis. Lalu, muncul pertanyaan, bagaimana kajian psikologi olahraga ada dalam dua wilayah organisasi profesi yang relatif berbeda, yaitu ilmu keolahragaan dan psikologi. Terkait dengan masalah ini, Nidever berpendapat bahwa ke depan kedua organisasi tersebut perlu dipersatukan untuk memudahkan pengendalian. Sementara itu, Weinberg and Singer berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah persoalan, mengingat keduanya memiliki fokus kajian yang berbeda. Justru keduanya perlu saling bekerja sama dan bertukar informasi untuk menghasilkan kajian yang mendalam dan komprehensif. Bagaimanapun, munculnya atensi dari beberapa pihak pada akhirnya membawa konsekuensi positif bagi perkembangan olahraga itu sendiri. Tahun 1988, tim Olimpiade US
mengorganisir para ahli psikologi olahraga untuk pertama kalinya. Psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang sangat baru, meskipun pada praktiknya telah berlangsung kegiatan para psikolog dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia selama beberapa tahun. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga di Indonesia baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 24 Juli 1999. Psikolog Singgi D. Gunarsa resmi pada tanggal 24 Juli 1999 dan diketuai oleh Monty P. Satya Dharma. Akan tetapi, psikolog Singgi D. Gunarsa bersama dengan psikolog Sudirgo Wibowo telah memelopori kegiatan psikologi di dalam cabang olahraga bulu tangkis sejak tahun 1967. Sejak saat itu, banyak atlet bulu tangkis nasional yang memanfaatkan jasa psikolog dan ilmu psikologi dalam mencapai prestasi puncak mereka, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pengertian psikologi. Pengertian psikologi olahraga. Ada dua istilah yang kiranya perlu kita berikan pengertian. Sebelum kita memberi batasan mengenai psikologi olahraga, pertama, istilah psikologi, dan kedua, istilah olahraga. Secara sederhana, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku di sini bisa berarti sesuatu yang nampak seperti berjalan dan berlari. Di samping itu juga bisa berarti sesuatu yang tidak nampak, seperti berperasaan dan berpikir. Sementara itu, olahraga adalah segala aktivitas fisik yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Aktivitas fisik tersebut bisa berorientasi pada pendidikan atau dikenal dengan istilah olahraga pendidikan, bisa atau dikenal dengan istilah olahraga prestasi, dan bisa juga berorientasi pada reaksi atau yang dikenal dengan istilah olahraga rekreasi. Selanjutnya, muncul suatu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan psikologi olahraga? Robert Ensinger, seorang tokoh psikologi olahraga, menyatakan, "Sport psychology in the science of psychology applied to athlete and athletic situation." Dari pengertian Singer tersebut, dapat diartikan bahwa psikologi olahraga adalah suatu bidang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam konteks olahraga. Misalnya,
bagaimana kepribadian berpengaruh terhadap penampilan atlet, bagaimana stres mempengaruhi tingkah laku atlet menjelang pertandingan, dan bagaimana aktivitas olahraga mempengaruhi tingkah laku individu yang bersangkutan. Memperhatikan pengertian psikologi olahraga di atas atau yang saya jelaskan tadi, maka sesungguhnya tujuan pokok psikologi olahraga adalah yang pertama itu mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologi mempengaruhi penampilan atau performance individu. Yang kedua, memahami bagaimana partisipasi dalam olahraga mempengaruhi perkembangan individu, termasuk kesehatan dan kesejahteraan hidupnya. Lanjut, yang ketiga adalah hakikat olahraga. Hakikat psikologi olahraga. Peranan psikologi olahraga pada hakikatnya tidak berbeda dengan peranan ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu menurut Carlinger 1975 dalam KONI Pusat 1995 bahwa ilmu pengetahuan berperan dan berfungsi untuk yang pertama, dapat menjelaskan dan memahami gejala, explanation and understanding. Yang kedua, dapat membuat perkiraan, prediction, dengan secara tepat. Yang ketiga, untuk dapat mengawasi dan mengendalikan gejala. Sesuai dengan pendapat Carlinger tersebut, maka manfaat mempelajari psikologi olahraga adalah sebagai berikut. KONI Pusat 1995. Yang pertama, untuk dapat menjelaskan dan memahami tingkah laku atlet dan gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga pada umumnya. Ini sangat perlu dilakukan karena tingkah laku manusia yang tampak dapat dilihat pada hakikatnya tidak terlepas dari sikap attitude yang tidak tampak. Sikap individu dipengaruhi oleh banyak faktor psikologis seperti sifat-sifat pribadi, motif-motif, pemikiran, perasaan, pengalaman, pengetahuan, hambatan yang dialami hidup, dan pengaruh-pengaruh lingkungan lainnya. Yang kedua, untuk dapat meramalkan atau dapat membuat prediksi dengan tepat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada atlet berkaitan dengan permasalahan psikologis. Dengan membuat prediksi secara tepat, dapat ditentukan program-program dan target-target sesuai keadaan dan kemampuan atlet yang bersangkutan serta dapat dihindarkan hal-hal yang kurang menguntungkan perkembangan atlet. Misalnya, dengan memahami sifat-sifat dan kemampuan atlet, dapat diramalkan kemungkinan bakat yang ada pada diri atlet tersebut sehingga dapat diarahkan untuk menekuni cabang olahraga yang sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya.
Yang ketiga, untuk dapat mengontrol dan mengendalikan gejala tingkah laku dalam olahraga dengan perlakuan-perlakuan untuk mengulangi hal-hal yang kurang menguntungkan. Juga dapat memberi perlakuan-perlakuan untuk mengembangkan kemampuan dan segi-segi positif yang dimiliki atlet. Misalnya, atlet yang dihinggapi rasa jenuh berlatih harus diberi perlakuan khusus dengan variasi latihan yang menarik. Bila atlet tersebut memiliki motif berprestasi tinggi, maka perlu sering diberi kesempatan untuk berlomba dan sebagainya. Tujuan psikologi olahraga. Yang pertama, untuk mengetahui proses psikologi dan seberapa penting psikologi olahraga dalam kegiatan olahraga. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kecemasan, stres, dan upaya pengendalian seorang atlet dalam menghadapi masalah seperti dalam olahraga terhadap prestasi seorang atlet. Yang ketiga, mengupayakan agar tugas dan peran pokok seorang pelatih untuk membangun percaya diri seorang atlet dengan baik yang pada akhirnya tujuan utama prestasi olahraga bisa tercapai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi perkuliahan saya, itu dengan mata kuliah psikologi olahraga. Dan mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata atau penjelasan saya kurang tepat atau kurang baik, saya mohon minta dimaafkan. Dan mohon maaf sekali karena banyak sekali suara-suara, suara mobil, suara orang bicara, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf karena rumah saya memang di pinggir jalan raya, jadi pasti suara-suara mobil itu tidak bisa saya hindarkan karena memang berdekatan rumah dengan jalan raya. Baik, itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya dan video saya ini kurang baik dan kurang bagus, mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.